Pertarungan antara Indra dan Asura adalah pertarungan yang tidak ada habisnya. Karena pertarungan ini seolah-olah menjadi siklus tanpa akhir. Hidup untuk bertarung dan mati karena bertarung. Secara umum, ketika seseorang menceritakan tentang pertarungan abadi ini, tentu kita juga akan teringat tentang Sasuke dan Naruto. Tetapi tentu mereka jelas bukan satu-satunya yang merasakan siklus pertarungan adik kakak ini. Hashirama dan Madara adalah reinkarnasi lain sebelum Naruto Sasuke. Rivalitas Madara dan Hashirama pada awalnya menjadi salah satu rivalitas yang dipercaya. Orang-orang percaya bahwa Hashirama dan Madara akan mencapai kedamaian yang sebelumnya diputuskan oleh Indra di masa lalu. Tetapi pada kenyataannya, karena banyak faktor mereka berdua terus bertarung hingga puncaknya, Hashirama harus mengakhiri hidup Madara demi desa. Dan di momen itu, Madara tidak benar-benar terbunuh. Karena dengan Izanagi, dia berhasil menyelamatkan dirinya. Lalu sambil sedikit mengambil daging Hashirama, Madara berhasil menyembuhkan luka dan juga membangkitkan Rinnegan. Dan dari sinilah semua cerita di anime Naruto kemudian dimulai. Tetapi mungkin jika diizinkan berteori ataupun berandai-andai, bagaimana jika pertarungan di lembah akhir Madara yang memenangkan pertarungannya? Atau mungkin bisa kita katakan Hashirama dikalahkan oleh Madara. Nah, jadi di What If kali ini kita akan membicarakan beberapa kemungkinan-kemungkinan yang terjadi jika Hashirama lah yang kalah di lembah akhir. So, kita mulai aja videonya. Let's go. Kemungkinan yang pertama adalah Madara akan menjadi seorang Hokage. Mungkin jika kita mengukur dari segi kekuatan, tentu Madara adalah orang yang paling hebat jika Hashirama tidak ada di dunia. Mulai dari segi kekuatan, kemudian kecerdasan, serta pemikirannya yang sangat berbahaya. Tentu Madara tidak ada tandingannya saat itu. Tetapi jika kita diizinkan untuk tetap mencari, ada satu kandidat yang mungkin hampir setara kekuatannya dengan Madara, yaitu Tobirama. Tetapi tentu Tobirama hanya hampir setara saja, bahkan dia tidak setara atau mungkin tidak bisa menandingi seorang Madara. Jadi karena tidak ada kandidat kuat ataupun tidak ada orang yang lebih kuat dari Madara, maka Madara akan dipilih menjadi Hokage. Dan ketika Madara menjadi Hokage, tentu suasana Konoha akan terasa berbeda seperti Konoha yang kita tahu. Kemungkinan yang kedua adalah Konoha akan dibuat berkuasa. Jadi karena Madara telah menjadi Hokage, maka dia akan memimpin Konoha sepenuhnya. Dan karena Madara memiliki pemikiran yang sangat berbahaya, yaitu dia tidak mudah percaya dengan orang lain, daripada beraliansi ataupun berdamai dengan desa lainnya, mungkin Madara akan menginvasi desa-desa lainnya. Seperti apa yang dilakukan Madara di timeline utama. Ketika dia berpisah dengan Hashirama dan juga memutuskan keluar dari Konoha, di sana Madara bertemu dengan Onoki. Dan ketika bertemu dengan Onoki, Madara langsung mengintimidasi Onoki dan mengatakan tunduklah kepada Konoha. Hal seperti itu saja bisa terjadi, padahal Madara saat itu bukanlah siapa-siapa. Dan apalagi, ketika Madara menjadi seorang Hokage, mungkin intimidasi yang ditunjukkan Madara akan lebih kuat dan juga lebih mengerikan. Peperangan akan lebih sering terjadi. Karena Madara telah diangkat menjadi Hokage dan juga memutuskan untuk menginvasi desa-desa lainnya, tentu di sana akan terjadi banyak peperangan. Mungkin akan ada beberapa desa yang langsung tunduk kepada Konoha, tetapi pastinya tidak akan langsung semua desa tunduk kepada Konoha. Dan desa-desa yang tidak tunduk ini kemungkinan besar mereka akan melawan semua pasukan Konoha. Dan karena sering terjadinya peperangan antara Konoha dan juga desa-desa lainnya, mungkin Konoha nantinya akan dikenal sebagai desa yang amat sangat kejam. Selain dikenal desa yang sangat kejam, mungkin Konoha nantinya juga akan ditinggalkan banyak orang-orang di desanya. Karena tujuan utama para klan bergabung ke Konoha di timeline utama adalah karena mereka ingin mencari sebuah kedamaian.
Tetapi jika Konoha dirubah menjadi negeri yang sering berperang, mungkin Konoha akan ditinggalkan oleh banyak klan di dalamnya. Tobirama dan juga orang-orang kepercayaannya kemungkinan akan dikucilkan. Jadi selama hidup Tobirama, ia selalu terlihat mencurigai seorang Uchiha. Dan bahkan kecurigaan serta kehati-hatian Tobirama ini kemudian hari demi hari berevolusi seperti rasisme. Karena Tobirama memiliki pemikiran yang amat sangat keras. Ketika Madara menjadi Hokage, tentu orang pertama yang akan ditindak oleh Madara adalah Tobirama. Selain memang sifat Tobirama seperti itu selalu curiga kepada Uchiha, ia juga adalah orang yang mengakhiri hidup adik kesayangan Madara, yaitu Uchiha Izuna. Dan mungkin Tobirama dan juga orang-orang kepercayaannya akan dikucilkan. Kemudian Tobirama akan merasakan apa yang dirasakan oleh Uchiha di timeline utama. Jadi mungkin admin akan kembali ingatkan, jadi Madara di sini hanya akan mengucilkan Tobirama bersama orang-orang kepercayaannya saja. Dia tidak akan mengucilkan seorang Senju. Karena memang ketika kita melihat, Madara tidak pernah membenci sebuah klan, tetapi ia membenci personalnya. Naruto kemungkinan tidak lahir di Konoha. Jadi karena Konoha adalah negeri yang suka berperang dan juga dipimpin oleh Madara, kemungkinan besar Konoha tidak akan beraliansi dengan Uzumaki. Dan karena Uzumaki tidak beraliansi dengan Konoha, tentu Uzumaki juga tidak akan mengirim orang-orangnya untuk bersekolah ataupun tinggal di Konoha. Lalu karena tidak ada orang Uzumaki di Konoha, kemungkinan besar Kushina ataupun bahkan Mito Uzumaki tidak akan ada di Konoha. Dan lalu sekali lagi, karena Konoha bukanlah desa yang aman untuk ditinggali, mungkin marga ataupun klan seperti Namikaze tidak akan datang ke Konoha. Lalu karena Uzumaki dan juga Namikaze tidak pernah ada di Konoha, maka kemungkinan besar Minato dan juga Kushina tidak akan bertemu di Konoha. Karena Kushina dan juga Minato tidak bertemu di Konoha, kemungkinan besar lagi Naruto tidak akan lahir di Konoha. Naruto kemungkinan tidak akan menjadi seorang Jinchuriki. Jadi Naruto adalah Jinchuriki Kyuubi ketiga yang diketahui di animenya. Karena untuk Jinchuriki pertama yaitu Mito Uzumaki, kemudian dilanjutkan oleh ibu Naruto yaitu Kushina Uzumaki. Tetapi karena Uzumaki tidak pernah datang ke Konoha, maka wadah untuk Kyuubi akan sulit untuk ditemukan. Dan karena Kyuubi tidak pernah dimasukkan ke klan Uzumaki ataupun Uzumaki Mito, maka Kushina juga tidak akan menjadi Jinchuriki. Dan ketika Kushina tidak menjadi Jinchuriki, kemungkinan Naruto menjadi Jinchuriki itu akan amat sangat kecil. Rencana Zetsu Hitam akan sulit terrealisasikan. Jadi seperti yang kita tahu, kekuatan utama dari seorang Zetsu adalah manipulasinya. Ia selalu memanipulasi orang-orang Uchiha, mulai dari Indra, kemudian Madara, dan sampai ia memanipulasi Obito. Tetapi tentu cara memanipulasi Zetsu ini tidaklah memang langsung, karena dia akan memanipulasi seseorang dikaitkan dengan kejadian nyata. Seperti ketika melakukan manipulasinya kepada Indra. Ia memulai aksinya adalah ketika Indra tidak dipilih oleh Hagoromo untuk menjadi penerusnya. Jadi memang secara tidak langsung, manipulasi Zetsu ini akan berhasil ketika orang tersebut memang memiliki sakit hati. Dan kembali lagi kepada Madara, karena ia telah mengalahkan Hashirama dan juga mungkin ia tidak dibenci oleh kaumnya. Jadi Madara mungkin tidak memiliki sakit hati besar seperti di timeline utama. Dan karena Madara tidak memiliki sakit hati yang besar, tentu Zetsu akan kesulitan untuk memanipulasi Madara. Dan mungkin nantinya Zetsu akan mencari Uchiha lain untuk dimanipulasi. Dan karena memang hanya Uchiha yang bisa membangkitkan Rinnegan di matanya hingga membuat Mugen Tsukiyomi. Nah, jadi itu dia beberapa kemungkinan yang terjadi jika Madara mengalahkan Hashirama. Jadi menurut teman-teman kayak gimana? Apakah teman-teman punya teori lainnya? Silahkan kasih di kolom komentar, nanti kita diskusi bareng-bareng.